Musuh terbesar umat manusia itu bukan kegagalan guys, tapi kebiasaan yang terlihat sepele. Nah, ini penting banget karena banyak orang yang melupakan ini karena ya dianggap remeh-temeh. Tapi faktanya ya dari perjalanan hidup gue lihat banyak orang gagal itu bukan gara-gara mereka bodoh, bukan karena mereka idiot, enggak. Juga bukan karena mereka malas guys. Tapi mereka jadi gagal karena mereka itu nggak sadar dirinya itu dibunuh pelan-pelan, perlahan-lahan. Nah, karena dibunuhnya pelan-pelan, ini kayak racun nih, dia nggak terasa, dia nggak sadar bahwa sebetulnya pembunuh yang paling berbahaya itu bukan pistol, peluru, bom atau racun, tapi kebiasaan yang kelihatannya tidak berbahaya. Nah, jadi inilah guys. Jadi di sini guys, gue mau sharing top 5 silent killers of success. Jadi pembunuh berdarah dingin nih, pembunuh misterius, nggak kelihatan tapi dampaknya nyata. Dan gue mau sharing gimana cara menghentikannya. Yang pertama yang paling berbahaya, ini adalah orang-orang yang selalu menunggu motivasi buat datang. Ini pembunuh paling halus guys, dan banyak yang nggak sadar. Jadi mereka bilang tunggu motivasi, baru mau jalan kalau ada yang nyemangatin. Dan ujung-ujungnya apa, dia itu mencari pembenaran dari luar dirinya sendiri. Seolah-olah dirinya sendiri nggak cukup buat memotivasi dirinya sendiri. Jadi dia selalu mencari kekuatan ilahi, mungkin dari luar dirinya atau dari istrinya, dari anaknya atau dari planet bumi atau planet Mars, untuk memotivasi dirinya. Contohnya gini, orang-orang seperti ini baru mulai punya semangat kalau moodnya lagi bagus. Kalau ditanya lu kapan mau jalanin bisnis lu yang kemarin? Nanti kapan-kapan kalau udah ada semangatnya. Nah ini jadi masalah guys, sekarang yang namanya motivasi itu sebetulnya gak bisa lu andalkan. Motivasi itu selalu naik turun, naik turun, naik turun. Lu gak bisa ngandalin itu ketika lu jalanin bisnis. Besok tidur, besoknya lagi baru bangun, besoknya lagi males, taruh gak bisa. Tapi yang dibutuhkan apa? Konsistensi. Gak ada orang bisa jadi sukses karena dia dimotivasi oleh orang lain. Gak ada tuh. Dia bisa sukses karena dia konsisten. Up and down-nya, kesulitannya, batu kerikilnya, lubang, masalah di depan jalan. Maju terus, gaspol. Ada gak ada motivasi guys? Bukan itu faktor yang menentukan dia bangun pagi-pagi setiap hari. Olahraga setiap hari. Enggak, ada gak ada motivasi. Jadi contoh paling gampang adalah kalau lu mau mulai bisnis, nulis buku atau olahraga, tapi tiap hari lu cuma pikirin terus, bikin rencana terus, riset terus, malah nonton terus. Ujung-ujungnya lewat 1 bulan gak ada yang berubah guys. Jadi ini hal yang paling salah. Kalau lu nunggu motivasi itu datang, oh baru gue mau diet, motivasi datang, oh gue baru mau kurus, motivasi datang, gue baru mau olahraga, gue baru mau belajar, gue baru mau nulis buku. Enggak ada hubungan sama motivasi. Lu harus tahu cara yang benar. Pertama apa? Lu jangan ngarep, jangan tunggu yang namanya motivasi datang. Yang lu harus lakukan apa? Bangun sistem. Lu tentukan jamnya. Harus fix. Senin jam 5 pagi gue selalu bangun. Fix. Gak peduli di luar hujan badai, topan, kiamat, serangan alien, apapun itu. Jam 5 pagi bangun, lu olahraga. Komit. Jam 8 komit, udah dari kantor. Mulai nulis, mulai baca, mulai riset. Komit. Ada gak ada motivasi? Lu lakukan itu terus meskipun lu gak pengen. Nah ini yang membedakan orang sukses dan gak sukses. Orang gak sukses selalu cari-cari alasan. Oh hari ini mood gue jelek. Oh hari ini ada hujan badai jadi telat ke kantor. Oh hari ini bumi terbelah jadi kiamat. Gak ada hubungan. Mau bumi kiamat kek, serangan meteor kek, lu tetap pergi ke kantor, lu tetap pergi ke sekolah, lu tetap pergi ke kampus on time. Jadi di sini lu bisa berhasil bukan karena lu mengandalkan motivasi yang bisa datang dan pergi guys, tapi karena ada disiplin. Dan disiplin menciptakan motivasi, bukan sebaliknya. Karena kalau lu disiplin, at the end of the day lu bakal merasakan ada progres. Oh, gue tadinya mau bikin 400 halaman buku, ada progres, sekarang udah 21 halaman. Karena udah mulai, wah tanggung banget nih selesai, tambah lagi jadi 22 halaman, 23 halaman. Atau dengan pekerjaan lu, atau dengan bisnis lu, atau dengan olahraga lu, atau rencana diet lu. Lu harus mulai berprogres dan disiplin dari sana. Barulah dari sana lu bakal sadar. Lu udah 7 kali nge-gym konsisten setiap hari Senin, udah pasti diri lu akan terlatih dengan kebiasaan baru, sehingga ada gak ada motivasi, tubuh lu akan bangun dengan sendirinya. Jalan karena sistemnya udah bekerja. Itu yang lu harus lakukan. Bangun sistem built-in di dalam diri lu. Bukan karena ada dorongan dari luar, bukan karena dimarahin oleh istri lu, atau ada tekanan dari bos lu, enggak. Inherent di dalam diri lu, bikin disiplin itu. Lu jadi punya sistem sendiri. Kenapa? Karena at the end of the day, lu yang paling diuntungkan, bukan orang lain, lu. Nah yang kedua, ini pembunuh nih, pembunuh paling sadis. Itu orang-orang yang suka bikin persiapan. Kebanyakan persiapan gak ada eksekusi. Biasanya ini belajar terus, bikin rencana terus, meeting terus, FGD terus, diskusi terus, udah kayak PNS aja nih. Tapi gak pernah mulai guys, gak pernah jalan, gak pernah eksekusi. Ini bukan produktif guys namanya guys. Banyak meeting, banyak lobby sana sini, banyak bikin presentasi. Enggak, ini sebetulnya penundaan. Ini mental males.
kagak jalan-jalan, pasti. Jadi contoh yang paling sering gue lihat ada orang pengen sukses dia nonton video guys. 50 video cara sukses. 50 tips rahasia biar berhasil. Atau baca buku motivasi lah, 10 buku strategi membangun bisnis yang spektakuler. Ayo banyak banget, bagus gak? Ya bagus. Tapi lu harus tahu, gak ada gunanya lu baca 1000 buku, nonton 2000 video, ikut 3000 seminar sukses. Tapi kalau lu gak pernah ngambil langkah nyata, lu gak pernah ambil satu langkah aja yang nyata, itu semua cuma di angan-angan, gak pernah jadi kenyataan. Harus eksekusi. Praktekin, uji teori itu, jadi praktek di dunia nyata. Jadi cara yang benar, bagus gak baca buku? Bagus gak bikin planning? Bagus gak bikin proyeksi? Bagus. Tapi ingat itu cuma 20% menentukan keberhasilan lu. 80%nya dieksekusi. Banyak orang punya ide bagus, banyak orang bisa jago bikin PowerPoint, Excel, Microsoft Word dan lain sebagainya. Banyak. Tapi yang bisa eksekusi sedikit. Uji di situ. Jadi walaupun gagal, lu pun tahu cara memperbaikinya lebih cepat dibanding orang kebanyakan teori. Praktek mah nggak ada. Dan lu harus tahu, kalau lu setiap belajar satu hal baru, satu teori baru, lu langsung praktekin hari itu juga, kemungkinan besar lu jauh lebih paham tentang aplikasinya, tentang baik buruknya. Jadi lu bisa langsung move on. Kalau seandainya jurus ini gak berjalan, gue coba jurus yang lain. Kalau teori ini salah, gue maju dengan teori yang lain. Lu selalu uji tuh setiap hari. Bukan dipikir, eksekusi nol besar. Jadi teman-teman, kalau tidak pernah dipraktekkan, pengetahuan lu itu gak ada nilainya. Jadi lu harus tes langsung. Contoh lu hari ini belajar video cara cepat belajar bahasa Mandarin gitu kan. Lu cuma dengerin aja videonya tapi lu gak praktekin sama aja bohong. Lu gak langsung latihan nulis sama aja bohong. Mendingan lu langsung praktekin guys. Begitupun di dunia bisnis, begitupun di dunia kerja. Lu langsung praktekin itu. Uji, coba. Supaya kalau gagal lu bisa langsung perbaikin berangkat lagi. Jangan lu bikin planning. Dulu gue punya temen mimpinya sama pengen bikin roket ke planet Mars. Tapi pengen bikin yang sempurna guys. Sampai hari ini gak meluncur-meluncur itu roket. Ada perusahaannya di Amsterdam. Padahal menurut gue yang paling bener lu berangkatin dulu aja itu roket. Udah pasti gak perfect. Mungkin meledak di tengah jalan. Tapi at least di tengah jalan lu bisa sambil perbaiki nih. Mana yang gak bener dari bagian-bagian roket lu itu. Kalau enggak semuanya akan berhenti di level angan-angan. Gak akan bisa jalan. Gak bakal mungkin. Lakukan aja dulu, gak usah takut gagal. Nah ini masalah kalau orang-orang takut gagal. Masalah nomor 3. Banyak orang takut gagal karena takut terlihat bodoh. Akibatnya apa? Banyak orang yang punya ide-ide bagus, banyak mimpi-mimpi yang cemerlang, tapi banyak mimpi itu mati bahkan sebelum diuji coba guys. Ngeri banget. Jadi bukan gara-gara orangnya gak mampu, enggak. Hebat, bisa, banyak. Pinter, brilian, banyak. Tapi sayangnya mereka takut dijudge, mereka takut dinilai. Mereka takut dapat bad review. Ujung-ujungnya apa? Mati sebelum berkembang. Gue ada contoh ya, gue dulu punya kenalan jago banget masak, bikin kue enak banget guys. Seplanet bumi gue cobain makanannya gak ada yang ngalahin lah. Di Belanda, orang Rotterdam. Tapi gue tanya sama dia, ini orang Belanda, ini dia sebenarnya orang Jerman guys, pindah ke Belanda. Gue bilang, lu kenapa gak bikin restoran sendiri buat pakai resep lu sendiri, ini enak banget. Terus dia bilang, iya Ben, tapi kayaknya masih ada yang kurang. Gue harus tambahin ini, gue harus tambahin itu. 3 bulan berselang, gue ketemu lagi, kenapa lu masih belum jualan? Aduh nanti gini, kata orang begini, kata orang begitu, gak mulai-mulai. Padahal enak banget guys, jujur itu enak banget. Gue bilang wah kalau lu buka lu udah pasti kaya raya, lu udah pasti enak banget. Karena kalau lu pernah ke Belanda, lidahnya orang Belanda itu bland guys, tawar, gak enak semua. Masakan orang Belanda itu gak ada yang enak. Makanya restoran-restoran paling enak di Belanda justru yang punya bukan orang Belanda, ya orang Indonesia, orang Asia, orang Rusia, orang Thailand, Vietnam. Justru itu guys, karena orang Belanda itu gak bisa masak. Jadi gue bilang pas gue ketemu orang Jerman ini, masakan lu tumben enak, tumben orang Jerman bisa masak. Ini pasti laku nih, tapi dia gak berani mulai. Karena apa? Dia takut gagal, dia takut dijudge. Ujung-ujungnya apa? Ya gak jadi apa-apa. Jadi banyak orang juga takut. Misalkan ada orang lihat, gue pernah ketemu orang bilang, wah hebat ya Om Benix YouTube-nya bisa 1 juta subscriber dalam waktu berapa 3 tahun kali, gue gak tahu juga. Saya juga pengen bikin begitu anak-anak saya gitu. Ya udah gue bilang bikin aja dulu, mulai aja dulu. Iya Pak, tapi nanti kalau jelek gimana? Gak usah takut. Lu takut bikin YouTube lu gara-gara takut dibilang jelek, normal. Kalau lu lihat video Benix itu awal-awal, kita itu pakai kamera itu webcam guys, harga 300.000. Masih inget gak guys? Gue itu dulu live setiap hari Sabtu. Kalau kita bikin video zaman dulu itu by the way panjangnya itu 3 jam, 4 jam, boring. Pasti lu gak suka, tapi ilmunya banyak ya. Bagus tuh. Tapi lu bayangin channel YouTube Benix ini memang kita bikin gara-gara gue bosen di rumah. Ada COVID waktu itu, gue seneng nulis orangnya. Gue bikin aja gitu loh. 3 jam, 4 jam gak ada yang nonton, gue gak peduli guys. Video kita kalau lihat yang nonton paling 7 orang, 17 orang. Tapi gue gak peduli. Kenapa? Jelek, iya jelek. Kameranya hancur, butek bahkan guys.
Betul-betul parah abis ya, namanya juga kameranya webcam guys, harga 300.000. Ya udahlah, but that's it. Tapi ya gue suka aja, gue suka ngajar, gue suka sharing. Nah itulah, nggak usah takut lo dijudge, nggak usah takut jelek, udah pasti jelek, udah pasti hancur gitu loh, udah pastilah. Tapi yang paling penting, jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga kalau lu mau jadi penulis, pelukis, artis, seniman, pebisnis, jauh lebih berharga. Lu mulai dulu, lakukan dulu guys. Dibanding ya, karena lu takut gagal, ujung-ujungnya lu gak pernah mulai sama sekali. Sayang banget. Dan banyak banget orang Indonesia itu karena takut gagal ya. Gue ketemu ada orang yang pernah bikin frekuensi radio paling bagus, gak bisa disadap, gak anti interferensi, jadi gak keresek-keresek segala macem. Tapi gak jadi apa-apa sekarang, gak jadi karena dia takut. Ada juga gue punya kenalan, gue tahu pun lu nonton video YouTube-nya Benix. Bayangin guys, lu punya KTP, bisa diisi saldo sama dia. Hari ini kalau gue pergi ke jalan tol, gue bayar e-money itu, gue gak pakai e-money, gue bisa pakai KTP gue sendiri. KTP gue itu diisi saldo sama dia. Gila gak? Ini orang gila, pinter banget. Tapi takut gagal, takut dijudge. Jadi sekarang lu gak bisa rasain itu. Ya gue sih beruntung, gue masih bisa lakukan itu. Kartu KTP gue bisa dipakai buat bayar jalan tol. Kan gila, KTP gue diisi saldo sama ini orang. Ini orang gila banget guys, pinter banget guys, bener-bener pinter. Cuman ya itu, takut dijudge, takut terlihat bodoh. Padahal enggak. Jadi teman-teman, apapun bisnis lo, apapun yang lo pengen lakukan, terimalah fakta ini dulu. Bahwa apa? Cara yang bener ini gini loh. Ketika lo mau mulai lakukan sesuatu, menulis buku, bangun rumah, bisnis jual beli jembatan, bikin mobil, apapun itu, lo harus terima satu fakta yang udah pasti. Lo pasti jelek di awal. Udahlah, udah pasti barang lo itu jelek, udah pasti. Udah pasti barang lo jelek, servis lo kurang bagus, selalu ada kurangnya, selalu ada lemahnya, ada negative review, that's good, okay. Yang penting apa? Begitu lu dapat feedback, lu perbaikin. Itu evaluasi terus. Lama-lama produk lu tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus. Jadi relevan. Tapi lu harus terima dulu fakta di awal. Lu pasti jelek di awal. Barang lu pasti jelek di awal. Udah pasti. Terima dulu aja fakta itu. Kalau seandainya realitanya dibilang orang bagus, wah, ya oke, mantap, good for you. Tapi dari yang udah-udah, gue pernah ada begitu banyak bisnis juga gue jalanin. Ya most of the time ya namanya lu coba pertama kali, nggak mungkin lah yang namanya perfect di awal itu udah nggak mungkin. Lu kan bukan Pablo Picasso, tapi Pablo Picasso, Van Gogh, pelukis ternama juga produk pertamanya jelek, jadi masuk tong sampah hari ini. Kenapa? Ya karena memang jelek gitu loh. Tapi kan over time dia improve guys, itu yang penting, lu ada improvement. Jadi lu harus anggap ya fase-fase awal lu memulai sesuatu, buka bisnis baru atau apapun itu, anggap itu sebagai proses latihan. Gue bilangnya ya lu lagi sekolah, cari ilmu, belajar di situ. Anggap itu, jangan lu treat itu sebagai ujian final. Yang kalau lu gagal, lu kena hukuman mati, kan enggak. Yang kalau lu gagal, lu bakal ditembak. Kalau lu gagal dunia ini kiamat, enggak guys, percayalah, enggak sepenting itu bisnis lu itu. Percayalah. Jadi lu gak usah terlalu kegeeran, lu gak usah terlalu kegeeran guys. Udah bikin aja dulu. Bukan gara-gara kue pancake lu itu enggak enak terus besok bumi kiamat, enggak. Percayalah bumi tetap berputar pada porosnya mengelilingi matahari guys. Enggak ada pancake lu yang revolusioner itu. Percayalah. Jadi lu pede aja dulu. Pun kalau lu dapat bad review ya udah, terima aja nasib lu. Ingat aja kata-kata gua. Percayalah, produk pertama lu, karya pertama lu pasti jelek di awal, pasti. Udahlah, terima aja dulu fakta itu. Jadi lu bisa nyaman, lu bisa hidup sama fakta itu, oke? Karena ujung-ujungnya nih, semua master yang ada di dunia ini, lu kalau baca sejarahnya, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Van Gogh, Rembrandt, semua master itu terlihat bodoh guys di hari pertama dia. Even Albert Einstein aja, wah gurunya itu kesel banget sama dia. Ini murid bodoh banget menurut gurunya gitu. Semua master di kolong langit ini pasti kayak orang bodoh di hari pertama dia. Tapi kan setelahnya apa? Itu yang penting. Makanya teman-teman, begitu lu udah komit mau lakukan sesuatu, lu harus ingat yang keempat nih. Ini bahaya nih, pembunuh yang keempat. Good news guys, ada kabar spesial buat kalian semua karena Sekolah Saham Benix Season 9 akan segera dimulai kembali. Dan tema kali ini sangat menarik, khususnya buat teman-teman investor pemula di IHSG yang masih belum tahu gimana sih saham-saham yang bagus, gimana sih cara melakukan perhitungan analisis laporan keuangan secara fundamental. Ini saat yang baik untuk mendaftarkan diri kalian sekarang juga. Karena di sini kita bakal belajar gimana cara menilai suatu saham, cara menilai suatu emiten, baik dari segi bisnisnya maupun dari segi catatan keuangannya, sampai menghubungkan itu semua dengan analisis ekonomi makro. Dan yang bikin lebih seru lagi, di tema kali ini kita bakal bahas proyek Danantara.
Gila nih, duitnya triliunan guys. Dan kita bakal bahas ini dengan lebih detail lagi di Sekolah Saham Benix Season 9. Dan buat kamu yang masih bingung gimana sih caranya profit di IHSG, kenapa sih penting untuk menjadi investor saham, lu bisa pakai kalkulator investasinya Benix yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Di situ lu bisa tentukan target investasimu berapa. Lu pengen jadi miliarder di usia berapa? Lu pengen jadi triliuner di tahun keberapa? Dan dari sana lu bisa hitung gimana caranya bisa mendulang profit dari cuan di IHSG. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, ini adalah kesempatan langka karena sekarang harganya diskon jadi 9 jutaan saja alias diskon 25% guys. Ingat ya, ini diskon 25% hanya untuk 25 pendaftar pertama. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini 0811 868 959 atau bisa juga kunjungi website Sekolah Saham Benix di www.sekolahsahambenix.com. Yo guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya di Sekolah Saham Benix Season 9 yang akan segera dimulai di tanggal 7 Maret 2026. Oke guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya. Lu harus ingat yang keempat nih. Ini bahaya nih, pembunuh yang keempat. Begitu lu komit, lu mau lakukan sesuatu, lu udah pede, lu terima fakta produk lu udah pasti jelek. Tapi bikin aja dulu. Begitu lu meluncur, lu harus konsisten guys. Konsisten, wajib. Kalau nggak apa, lu kena jebakan. Apa? Jebakan keempat. Orang yang setengah hati. Jadi dia konsistensinya setengah-setengah. Hari ini semangat, besok hilang. Besok lusa, mulai nyala-nyalain keadaan, cari-cari alibi, nyalain orang. Dan lu harus tahu yang namanya kesuksesan itu biasanya tuh nggak dibunuh gara-gara ada orang yang males, kebangetan, atau goblok. Enggak. Kesuksesan itu seringkali mati dibunuh gara-gara elunya nggak konsisten. Harus. Gue pernah ketemu temen gue ya, buka restoran. Baru 6 bulan buka langsung dia tutup. Kenapa Ben? Sepi, nggak laku. Loh, baru 6 bulan gimana lu bisa tahu gitu loh? Lu nggak ada konsistensi. Even lu tahu nggak ada toko retail spesialis kalangan C di Indonesia, kalau dia lakukan hal yang sama kayak lu, udah bangkrut dia. Kenapa? Karena omzet dia lebih dari 80% adanya di bulan Lebaran, Idul Fitri guys. Jadi lu bayangin pebisnis tipe begini di bulan 8, bulan 9 termehek-mehek menangis. Udah ngerti nggak ada masalah. 6 bulan nggak ada penjualan, nggak ada masalah. Karena dia tahu polanya. Dia tahu gue cuma bisa jualan 80% terjadi di bulan pas Lebaran, bulan puasa. Ngerti dia polanya. Tapi bayangkan orang kayak begini, kayak yang punya mental cuma 6 bulan terus menangis, gak bakal bisa sukses. Ngeri gitu loh. Jadi lu memang harus ada konsistensi. Dan lu harus tahu misalkan lu gagal gara-gara apa, lu sukses gara-gara apa gitu. Jarang banget sih kita bisa lihat sebuah bisnis itu bagus atau enggak hanya karena 6 bulan pertama. Itu sayang banget sih guys. Karena belum terjadi satu siklus penuh dalam 1 tahun. Karena berbagai bisnis itu ada siklusnya masing-masing. Memang kadang-kadang drop parah 6 bulan pertama, tapi nanti bagus lagi di 6 bulan kedua. Jadi penting buat teman-teman tahu the nature of your own business. Tapi yang paling bahaya tadi ya, sekali lagi yang nomor 4, konsistensi yang setengah-setengah. Konsistensi yang setengah hati, ini bahaya guys. Jadi contohnya gini ya, orang pengen olahraga 3 hari, seminggu 3 kali. Ujung-ujungnya apa? Di minggu kedua terus berhenti. Di minggu ketiga olahraga lagi. Ini bahaya nih. Dan banyak juga orang yang nabung semangat nih buat langsing di awal bulan, semangat, jaga makanan, tertib, olahraga, teratur. Karena semangatnya di awal, di tengah-tengah bulan dia habis guys semangatnya. Langsung sembarangan lagi makannya. Nggak pernah lagi olahraga. Susah, nggak bisa. Jadi kalau lu merasa lu orang yang susah memberikan konsistensi sepenuh hati, lu ada caranya ngelawannya nih. Gimana caranya? Pertama nih, lu gak usah lah bikin muluk-muluk gue pengen lari seminggu 7 kali gitu, buset. Gak usah lah, lu kecilin target lu, bikin serealistis mungkin. Tapi yang penting apa? Konsistensinya. Jadi targetnya dikecilin supaya gampang buat lu konsisten. Contoh, oke, gue akan berenang seminggu sekali. Itu dulu, selama 3 bulan lu lakukan itu. Jadi target gak usah muluk-muluk, seminggu 7 kali, seminggu 3 kali, seminggu sekali aja berenang. Bisa gak lu? Yang penting konsisten, itu dulu. Karena lu harus ingat, yang namanya konsistensi itu mengalahkan intensitas. Sekali lagi, namanya konsistensi itu mengalahkan intensitas. Jadi gini, jauh lebih gampang. Banyak orang itu, effort dikumpulin di awal bulan, akhir bulan gak begitu lagi. Udah badannya melar lagi. Enggak begitu caranya. Dibanding lu pooling, gua olahraga 24 jam tiap tanggal 1. Tiap bulan tanggal 1 lu olahraga 24 jam. Gak ada gunanya guys. Mending lu olahraga 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Ujung-ujungnya juga dapat juga 1 jam. Ujung-ujungnya dapat juga 24 jam. 10 menit lu lakukan. Jauh lebih penting konsistensi itu dibandingkan intensitas. Semoga lu ngerti yang gue bilang. Kenapa? Karena konsistensi membangun habit. Nah, habit itu yang menentukan seseorang itu berhasil atau tidak. Jadi better lu dari sekarang membangun konsistensi yang positif. Sehingga nanti jadi habit yang baik. Karena habit kalau udah terlanjur jelek, susah dipecah guys. Susah dihentikan. Habit itu bahaya guys. Dan habit yang
bahaya ini akan lebih parah lagi ketika ketemu lingkungan yang salah. Inilah jebakan kelima. Yaitu apa? Lingkungan yang salah bisa menghancurkan siapapun itu. Contoh, banyak orang itu sebetulnya nggak malas guys. Gue pernah datang ya ke sebuah tambang di Kalimantan. Gue ketemu sama beberapa grup penambang-penambang situ. Gue lihat orang-orang di sini rajin, pekerja keras nih. Tapi gue lihat ada beberapa anak muda yang sebenarnya nggak malas, sebenarnya nggak bodoh. Cuman ya dia dikelilingi oleh orang-orang yang membuat dia nyaman, buat merasa stagnan. Jadi lu bayangin gue datang ke situ, mereka itu kalau namanya tambang ya, mereka itu udah briefing jam 5 pagi. Jam 6 udah jalan tuh, ekskavator kemana-mana, truk segala macem. Dan gue kalau survei itu biasanya sebelum jam 8 pagi gue datang ke sana, gue pengen lihat udah jalan belum ini mesin-mesin segala macem. Nah gue kaget ketika gue jalan ke situ jam 9 masih banyak, ada beberapa grup ya, namanya kan ada tim A, tim B, tim C. Tergantung shiftnya juga. Masih dong nongkrong-nongkrong, ngerokok. Hahi, ngapain ini orang, sayang banget. Dan padahal gue tahu sehari sebelumnya gue datang ke sana, gue jalan sama salah satu orang di grup yang nongkrong itu. Gue tahu ini anak semangat, pengen memberikan yang terbaik buat keluarganya dari Kediri guys. Jadi dia merantau ke Kalimantan, pengen ngasih yang terbaik buat keluarganya. Jadi tambang, jadi pekerja tambang di tengah hutan yang ada di Kalimantan. Fighter nih orang nih. Cuma sayang dia salah bergaul guys. Jadi pas gue lihat, oh di situ dia bergabung dengan grup yang bikin dia nyaman. Santai-santai. Pas gue datang, ngapain lu kerja capek-capek? Udahlah santai aja, nikmatin dulu aja. Ngapain kerja keras? Gak dibawa mati. Apa lagi nih? Udah ngaco guys. Kalau grup lu, kelompok lu udah mulai begitu, lu hati-hati lu. Lu harus hati-hati. Kenapa? Karena artinya lu berada di lingkungan yang salah. Gue bilang sama dia, lu capek-capek mempertaruhkan nyawa, jiwa raga lu menyeberangi lautan dari Jawa ke Kalimantan cuma buat ngopi-ngopi, ngerokok. Lu bisa lakukan itu di kampung lu di Kediri. Gak usah lu pergi ke sini. Ujung-ujungnya lu gak jadi apa-apa. Karena banyak orang pekerja tambang guys by the way. Duitnya banyak, gak bisa ngontrol karena salah lingkungan. Apa yang terjadi? Jadi pemadat, habis buat miras, habis main cewek, pulang kampung ke Jawa apa? Kena AIDS, dikubur. Banyak yang begitu. Hati-hati loh. Makanya penting lu punya lingkungan yang benar. Hati-hati, ini paling bener nih. Dan kenapa ini bahaya? Ini paling bahaya nih. Dan kenapa ini sangat berbahaya? Karena gak sadar, lu di luar kesadaran lu sudah membawa diri lu ke dalam sebuah lingkungan yang menurunkan standar hidup lu. Yang membawa lu menjadi manusia yang lebih buruk lagi, manusia yang lebih jelek lagi. Padahal seharusnya seiring waktu, seiring pertambahan umur, lu tambah bijak, lu tambah oke, lu tambah bagus. Bukan malah sebaliknya. Sayang. Jadi lu harus tahu ya. Cara yang paling benar buat menghilangkan jebakan kelima ini apa? Lu harus kurangi paparan lu terhadap radiasi negatif itu. Kurangi gaul sama orang-orang yang jelek-jelek itu. Komunitas yang buruk itu. Kurangi paparan lu. Karena lu lama-lama pasti akan ketarik ke arah mereka. Dan lu harus kurangin ya mengakses konten-konten yang bikin lu jadi lebih cemen, lebih lemah. Enggak, jangan. Lu justru harus sebaliknya, lebih semangat, lebih pinter, lebih cerdas. Lu harus perbanyak kontak, perbanyak relasi, perbanyak ngobrol dengan orang-orang yang punya mindset bertumbuh, bergerak terus ke depan. Itu lu harus lebih banyak bergaul di sana. Jadi lu lebih positif, lu jadi lebih baik lagi sebagai orang ya. Jadi lu harus ingat lingkungan lu itu sangat penting. Karena lingkungan lu, percaya gak percaya, dia yang bakal menentukan masa depan lu. So bijak-bijaklah dari sekarang. Memilih dengan siapa lu bergaul, dengan siapa lu menghabiskan waktu lu, dengan siapa lu mengadakan kontak. Nah itu guys 5 hal yang paling sering membunuh lu secara perlahan-lahan. Jadi gua harap lu udah aware lah dengan hal seperti itu ya. Nah yang penting nih, jadi ingat sekali lagi guys, yang namanya kesuksesan itu jarang banget dibunuh oleh satu kesalahan besar, enggak. Tapi biasanya mati pelan-pelan, perlahan-lahan disayat, lalu mati guys. Dan siapa yang membunuh dia pelan-pelan? Yaitu kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu anggap sepele. Cuma skip nge-gym hari ini. Cuma bolos sekali doang. Cuma telat hari ini doang. Itu kebiasaan kecil-kecil. Hati-hati. Yang rugi ujung-ujungnya adalah lu sendiri. Karena kalau lu pengen hidup lu berubah, lu itu sebetulnya gak butuh inspirasi ya atau motivasi dari manapun, dari luar diri lu, dari tempat lain enggak. Yang lu butuhkan hanya kesadaran guys. Lu harus sadar nih. Jangan lu gara-gara kebanyakan nonton short TikTok segala macam lu jadi hilang kesadaran. Lu banyak orang kehilang kesadaran. Banyak yang udah hilang kesadaran. Lu harus tahu, yang lu butuhkan itu bukan inspirasi, tapi yang lu butuhkan itu kesadaran untuk berhenti melakukan hal-hal yang merusak. Kesadaran untuk stop mengkonsumsi ya barang-barang atau informasi atau video yang sifatnya yang menghancurkan diri lu diam-diam perlahan-lahan. Hati-hati lu. Jadi lu mulai sekarang harus tanya diri lu hari ini. Dari 5 silent killer yang gue udah sebutin di awal, menurut lu silent killer mana nih yang masih lu pelihara sampai detik ini? Coba deh tulis di kolom komentar ini, jujur aja deh. Dan menurut lu, kenapa lu masih sering terjebak di sana? Gimana cara menyelesaikannya?
Sharing dong di kolom di bawah ini. Semoga bisa jadi inspirasi buat yang lain dan bisa dijawab juga, dibantu jawab sama teman-teman subscriber Benix yang lainnya. Oke guys, sekali lagi ditunggu jawaban kamu seperti apa. Dan yang paling penting menurut lu, apa sih silent killer lain yang diem-diem bisa membunuh kita nih sebagai umat manusia? Share juga ya di kolom di bawah ini. Oke guys, jangan lupa like and subscribe channel Benix. Share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.